Selamat sore adik-adik. Materi kita pada hari ini merupakan pertemuan ke-8. Itu materi tentang alasan pemaaf, alasan pembenar, dan alasan penghapus pidana. Dan untuk mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang pemahaman dasar hukum pidana material. Kita akan mempelajari juga ruang lingkup asas legalitas. Jadi ada yang tahu di sini tentang asas legalitas? Pasti ya. Saya berharap kalian mengetahui tentang asas legalitas. Nah, mata kuliah juga ini kita akan mempelajari tentang tindak pidana dan pemidanaan. Selain itu, bagaimana dia punya konstruksi dalam hukum pidana. Konstruksi dalam bicara tentang alasan penghapus pidana, konstruksi tentang alasan pembenar pidana, dan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Nah, dalam mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat menguasai itu konsep hukum pidana secara material, serta mahasiswa dapat memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum pidana. Lanjut. Nah, bahan kajian atau materi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang definisi, pengertian, cakupan, dan tujuan dari hukum pidana. Hukum pidana itu sebagai bagian hukum publik, ya. Beda dengan hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum privat. Nah, dan hubungannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Nah, yang kedua, bahan kajian materi pembelajaran ini, kita akan belajar tentang ilmu hukum pidana. Yang ketiga, kita akan belajar sumber-sumber hukum pidana yang ada di Indonesia. Yang keempat, struktur tindak pidana. Yang kelima, unsur perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Dan yang keenam, bicara tentang unsur kesalahan. Serta poin yang ketujuh, ya, itu yang akan kita bahas. Kita akan belajar tentang alasan penghapus pidana, alasan pembenar, alasan pemaaf. Dan setelah itu ya, nanti mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya dalam materi kita pada hari ini. Nah, untuk pendukung yang saya pakai untuk bahan ajar serta materi pada hari ini, yang pertama dipakai kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga itu jurnal. Hukum pidana. Ini ada materi tentang alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana serta yang ada dalam sistem hukum pidana. Nah, itu terdapat konsep yang penting, yaitu menentukan pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana. Yaitu pertanggungjawaban itu bicara tentang dia punya actus reus dan mens rea. Actus reus merupakan suatu dia punya tindakan, dan mens rea bicara tentang niat atau sikap batin dari seseorang. Nah, di sini kita akan bicara tentang alasan pemaaf.
alasan pemaaf kalau di dalam hukum pidana material atau lebih jelasnya di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terdapat di dalam pasal 44 kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Itu merupakan alasan pemaaf. Dan alasan pembenar yaitu ada di dalam pasal 49 kitab Undang-Undang Hukum Pidana di situ. Walaupun secara perbuatan, secara actus reus, tindakannya itu merupakan perbuatan melawan hukum pidana, tetapi ya perbuatannya itu dibenarkan oleh hukum pidana material. Karena di situ bicara tentang notwir dan notwir ekses. Serta di sini ada bicara tentang alasan penghapus pidana. Tapi sebelum itu bicara tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar. Keduanya ini merupakan pengecualian yang dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana seseorang. Jadi tidak semua perbuatan pidana bisa seseorang diberatkan karena dia punya actus reus. Dan setiap perbuatan pidana, bukan setiap orang dapat diselakan karena dia punya perbuatan. Nah, ini bicara tentang mengurangi pertanggungjawaban pidana seseorang. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut dalam pengantar pertanggungjawaban pidana. Nah, kalau bicara pertanggungjawaban pidana, berarti seseorang itu dapat mempertanggungjawabkan secara actus reus dan mens rea. Nah, bicara tentang pertanggungjawaban di sini ada 4 prinsip. Yang pertama bicara tentang tindak pidana. Karena di sini tindak pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan dari pelaku. Ini merupakan unsur tindak pidana. Yang pertama apa tadi? Adanya perbuatan melawan hukum. Dan yang kedua adanya kesalahan. Apakah perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan dan apakah kesalahannya itu bisa dipertanggungjawabkan dari si pelaku. Atau dalam bahasa asingnya itu Genstraf Sonderschuld. Artinya tidak dipidana tanpa adanya kesalahan. Oke. Nah, yang kedua bicara tentang penghapusan unsur di sini. Unsur pidana. Alasan pemaaf dan alasan pembenar berperan penting dalam menghapus salah satu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut. Ada yang bawa KUHP di sini. Coba kalian buka di dalam pasal 44 KUHP. Dan saya minta satu orang mahasiswa baca pasal 44 KUHP. Dipersilakan. Oke, saya lanjut. Nanti kalau sudah dapat satu orang baca. Ada yang berdiri baca? Pasal 44 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang alasan pemaaf dalam tindak pidana khususnya terkait dengan gangguan jiwa. Nah, coba baca lebih detail. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan memahami dan mengendalikan diri tindak pidana. Tidak dipidana. Iya. Jadi itu masuk dalam salah satu alasan pemaaf. Karena dia tidak mampu mempertanggungjawabkan dia punya perbuatan. Kenapa tidak mampu mempertanggungjawabkan? Karena ada gangguan jiwa.
Tapi di pasal selanjutnya, coba dibaca. Di ayat selanjutnya, pasal 44 ayat 2. Pasal 2. Ayat 2, pasal 44 ayat 2. Jika ternyata bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan jiwa seperti yang disebutkan dalam ayat 1, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Jadi begini, baca dalam ayat 2 pasal 44 KUHP, itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama satu tahun sebagai masa percobaan. Nanti ketika dia bisa mempertanggungjawabkan dia punya perbuatan pidana sebelum 1 tahun, nah, berarti di situ ada unsur perbuatan melawan hukum. Oke, kita lanjut. Nah, bicara tentang dasar hukum dari materi yang kita pelajari pada hari ini, itu ada dalam pasal 44 hingga pasal 51 KUHP, yang dimana mengatur kondisi-kondisi yang terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Nah, kalau di pasal 51 KUHP situ melaksanakan perintah jabatan sebagai dasar peniadaan pidana, atau dalam bahasa asing strafwittingsgrunden. Ada yang tahu? Nah, itu merupakan alasan penghapus pidana, walaupun tindakannya tergolong dalam tindakan yang melanggar hukum pidana, tetapi itu merupakan suatu perintah jabatan. Coba satu mahasiswa baca pasal 51 KUHP ayat 1. Silakan. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Nah, jadi barang siapa melakukan apa tadi? Perintah yang berwenang tidak dipidana. Nah, kebanyakan sekarang kasus-kasus yang ada di Indonesia melaksanakan perintah jabatan, akhirnya bawahannya dikenakan sanksi pidana. Padahal sudah diatur secara hukum pidana material di dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang keempat, kita bicara tentang prinsip utama di dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Tadi yang saya sudah jelaskan dalam bahasa asing ini Gensstraf sonder Schuld, ya, atau ini yang menjadi landasan penting dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Tidak dipidananya seseorang tanpa ada kesalahan. Atau adik-adik mahasiswa di sini pernah enggak baca suatu berita atau mendengar suatu berita seseorang yang tidak ada kesalahan tapi malah dijadikan sebagai tersangka? Ada tidak kasus seperti itu di Indonesia? Ya ada kan? Itu. Jadi kita masuk ke dalam materi tentang alasan pembenar. Jadi alasan pembenar definisinya itu menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Nah, itu definisinya. Terus akibat hukum. Akibat hukum yaitu perbuatan yang dilakukan itu menjadi sah secara hukum. Coba satu mahasiswa buka pasal 49 KUHP. Karena bicara alasan pembenar itu fokusnya itu adalah perbuatan itu sendiri, ya. Dan ini alasan pembenar ini mengacu pada keadaan di mana suatu perbuatan yang semula itu dilarang menjadi diperbolehkan karena situasi tertentu. Ya, dengan kata lain,
perbuatan tersebut menjadi sah di mata hukum. Walaupun perbuatannya itu melawan hukum. Ada yang bisa baca pasal 49 KUHP ayat 1? Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan, ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Ya. Jadi tidak dipidana seseorang kalau apa tadi? Kalau terpaksa melakukan perbuatan. Terpaksa melakukan perbuatan untuk melakukan pembelaan diri. Memang secara actus reus perbuatannya itu adalah perbuatan melawan hukum pidana. Tetapi dalam case ini ya kita berbicara lain. Karena adanya unsur pembelaan. Ada notwear di situ. Dan ada notwear excess. Walaupun tadi kita sudah belajar tentang ini, bicara tentang Genstraf Sonderschuld, tidak dipidananya seseorang tanpa ada kesalahan. Tapi ini kan bicara tentang perbuatannya orang itu yang menyebabkan orang lain sampai luka atau menderita. Tapi dalam alasan pembenar, ya, yang semulanya perbuatan itu dilarang menjadi diperbolehkan oleh karena situasi dan keadaan yang tertentu, keadaan yang mendesak. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan lihat contoh spesifik alasan pembenar. Tadi sudah dibaca dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Yang pertama membela diri, ya. Yang kedua membela orang lain atau harta benda atau ada serangan dari lawan atau dari musuh ketika itu yang tidak bisa dihindari. Ini membela diri ini sesuatu yang secara tiba-tiba kepada kita, yang dimana posisi kita sudah tidak bisa untuk menghindar. Jadi adanya pembelaan diri atau pembelaan terhadap orang lain. Nah, contoh spesifik yang kedua yaitu melaksanakan ketentuan undang-undang. Dan yang ketiga itu ya melaksanakan perintah jabatan. Itu dalam tadi di dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pemaaf. Alasan pemaaf definisinya menghilangkan kesalahan pelaku meski perbuatan itu tetap melawan hukum. Akibat yang ditimbulkan dari kesalahan si pelaku apa? Pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena apa? Karena tidak mampu mempertanggungjawabkan dia punya perbuatan pidana. Nah, sekarang saya mau tanyakan ke mahasiswa sekalian. Bisakah orang gila yang masuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP itu dimintai pertanggungjawaban pidana? Bisa enggak? Tidak bisa. Alasannya apa? Gangguan jiwa yang dimana pelaku ini tidak mampu mempertanggungjawabkan dia punya perbuatan. Jadi tidak bisa dipidana. Walaupun perbuatannya itu merupakan perbuatan pidana. Karena ya bicara tentang alasan pemaaf ini ya berfokus pada kondisi mental, toh? Atau keadaan diri si pelaku yang menyebabkan
si pelaku ini tidak dapat disalahkan atas perbuatannya. Meskipun perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Coba kalau ada yang belum mengerti dan belum jelas, silakan kalian bertanya. Mungkin ketua kelas saudara Juan Siagian bertanya. Silakan bertanya. Ya, silakan Anda berdiri untuk memberikan pertanyaan. Kenalkan, nama saya Juan Siagian. Pertanyaan saya, Mir, apakah delik yang ada dalam orang yang terkena notwear excess itu dapat dilaporkan pengaduan di SPKT atau tidak? Bicara notwear excess ya, keadaan yang melampaui batas. Maksudnya itu emosinya itu sudah tidak bisa dibendung karena adanya suatu keadaan yang memaksa dia untuk membela diri menurut pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi kalau mau dilaporkan ya disilakan, dilaporkan. Secara actus reus ya perbuatannya itu melawan hukum pidana. Tetapi secara mens rea, niat atau sikap batin yang ada di dalam diri si pelaku berbeda dengan tindakan yang dilakukan. Ya awalnya dia tidak akan menyakiti seseorang, tapi karena suatu keadaan yang mendesak, keadaan yang begitu cepat, serangan yang tiba-tiba, sehingga dia ya terpaksa melakukan pembelaan diri. Ya secara hukum pidana material ya tidak bisa dipidana. Ini karena pembelaan diri, pembelaan terhadap orang lain, pembelaan terhadap harta benda. Ya hukum pidana material mengatakan demikian. Tapi kalau untuk melaporkan ke pihak kepolisian dia dipersilakan. Tapi untuk menyatakan si pelaku bersalah atau tidak nanti ke tahap pengadilan. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, masih ada lagi yang bertanya? Ya, silakan berdiri, perkenalkan nama serta NIM. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Mainangkai dengan NIM akhir 0325. Menanggapi apa yang disampaikan tadi mengenai alasan pemaaf. Salah satu alasan pemaaf itu kan adanya perintah jabatan. Pertanyaan bukan. saya, kira-kira dalam hal ini perintah jabatan yang seperti apa? Dan juga dalam kondisi apa seseorang dapat dibebaskan ketika dia melakukan suatu tindak pidana atas perintah jabatan sendiri kan? Terima kasih. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah, dalam konteks hukum pidana atau yang sering disebut sebagai kebijakan hukum pidana itu harus mengacu pada serangkaian tujuan, prinsip, dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengatasi kejahatan dan menjaga ketertiban umum melalui apa? Sistem hukum pidana. Nah ini ya mencakup perumusan hukum pidana, penegakan hukum, dan upaya pencegahan kejahatan. Ya elaborasi secara lebih rinci. Ya pernyataan misi hukum pidana ini mencakup tentang yang pertama perumusan hukum pidana yang melibatkan penetapan norma-norma hukum yang melarang tindakan tertentu dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran. Yang kedua bicara tentang law enforcement atau penegakan
penegakan hukum. Ya, fokus pada pelaksanaan hukum pidana secara efektif. Termasuk penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ya, di sini kita harus menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil, yang transparan dan secara profesional di sini. Ketiga, pencegahan kejahatan atau melakukan upaya preventif. Nah, upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui berbagai kebijakan seperti program rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam pencegahan kejahatan di sini pentingnya pendekatan secara preventif dalam mengatasi kejahatan. Ada pencegahan dulu untuk menangani ini kejahatan. Saya ada tindakan preventif, ada tindakan represif. Nah, dalam mata kuliah tadi ya, kita bicara secara keseluruhan, secara umum, bahwa hukum pidana itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan adil. Karena apa? Ini mencakup tentang perlindungan hak-hak individu, pemulihan korban, dan pemeliharaan tatanan sosial. Jadi di sini hukum pidana itu bukan hanya tentang menetapkan hukuman, tetapi bagaimana hukum pidana menetapkan hukuman, tetapi juga tentang bagaimana negara berupaya mencegah melalui tindakan preventif, mencegah kejahatan dan menjaga keseimbangan antara keadilan dan perlindungan masyarakat. Ya, itu pernyataan di dalam materi kita pada hari ini. Kiranya dalam perkuliahan tadi adik-adik mahasiswa ya bisa memahami setiap materi yang saya sudah ajarkan pada hari ini. Sudah jelas semua? Oke, kalau begitu perkuliahan pada hari ini saya tutup dan kita akan ketemu pada minggu depan pada hari yang sama dan jam yang sama. Dan untuk mahasiswa sekalian saya peringatkan supaya tidak terlambat dalam perkuliahan minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih.